Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Herlina Farma dengan NPM 2042402224. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah kelas kurikulum, di sini saya berkesempatan untuk melakukan sebuah wawancara terhadap guru hebat. Nah, siapa sih guru hebat yang akan Herlina wawancara pada hari ini? Silakan menyaksikan ya guys. Tada guys, ini adalah guru hebat yang akan Herlina wawancarai pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Herlina Farma. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Senapari yang sedang melakukan tugas untuk memenuhi mata kuliah kelas kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara terkait implementasi kurikulum Merdeka yang terjadi saat ini, pengalaman mengajar Ibu, serta pandangan Ibu sebagai guru. Sebelumnya saya mohon izin ya Ibu untuk merekam agar tidak ada yang tertinggal. Baik, apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan? Ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan utama, izinkan saya menanyakan beberapa data diri Ibu terlebih dahulu. Untuk nama Ibu boleh diperkenalkan Ibu? Nama saya Hanya Nurhida SPT. Untuk saat ini home base Ibu di SD mana Ibu? SD Negeri 62 Gurindal. Baik, untuk pendidikan terakhir Ibu? S1. Nah, jabatan sekarang Ibu ini di SD apa Ibu? Guru kelas. Untuk golongan, Ibu golongan berapa? Oke. Ibu lama mengajar di SD itu berapa lama, Bu? 26 tahun. Wah, berarti Ibu sebentar lagi pensiun ya, Ibu? Iya, tidak banyak. Untuk status serdik Ibu? Ada harus tidak pendidik. Ada. Oke, Ibu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum pembaharuan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini di sekolah? Pandangan saya itu penerapan kebijakan pendidikan yang fleksibel, itu berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Oke Ibu, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, itu perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Jadi perbedaannya antara kurikulum sebelumnya ini, sebelumnya adalah kurikulum 13, sedangkan sekarang itu Merdeka. Itu terletak pada fleksibilitas, fokus materi, dan pendekatan pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya, apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum Merdeka ini? Yang saya suka itu adalah penerapan kebijakan pendidikannya yang fleksibel, yaitu berfokus tadi pada materi sosial, pengembangan karakter dan pelajar Pancasila. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut Ibu tentang pembelajaran deep learning? Menurut saya adalah itu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam. Nah, itu tentunya siswa itu didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Maka sangat bagus. Itu adalah dan itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, kemudian keempat itu makan sehat, yang kelima itu adalah gemar belajar dan senang bermasyarakat, dan yang keenam itu adalah hidup cepat. Nah, jika kebiasaan ini dilaksanakan, tentunya itu sangat baik untuk pertumbuhan anak, ya anak-anak itu pada perkembangan di pendidikan yang selanjutnya nanti. Baik, terima kasih buat jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan apakah Ibu pernah terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, BGBL, atau SGI? Itu
tentu saja terlibat dalam kompel ini mempelajari ini. Karena apa? Sebagai wadah kolaborasi itu pendidikan, ya, tenaga kependidikan untuk belajar bersama, itu berbagi praktik yang baik dan menyelesaikan masalah pembelajaran secara rutin. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan, menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru seperti novel, komik, atau warta untuk mendukung keprofesionalitas? Menurut saya, pendidikan tersebut adalah yang pertama itu pada Word. Kalau pada Word itu tuh kita buat lembar kerja, ya, buat lembar kerja peserta didik. Yang kedua kepada komik itu peningkatan pemahaman materi. Yang ketiga itu kalau pada warta itu adalah media massa, yaitu yang pertama itu literasi dan informasi, yang kedua pengembangan profesionalisme. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu seberapa penting sih bagi seorang guru itu dalam menulis buku, artikel, atau tulisan ilmiah di media digital? Menurut saya itu adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan, membangun kredibilitas akademik, dan didokumentasikan hasil riset secara sistematis. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat Ibu bagikan untuk membantu saya sebagai mahasiswa di sini dalam mencintai profesi guru ini, Ibu? Itu berbagai pengalaman nyata, ya, itu adalah untuk memotivasi mahasiswa sebagai calon guru pendidikan ini, ya, itu agar mencintai profesi sebagai pendidik. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan yang ke-11 ini, apakah terdapat buku yang dapat Ibu rekomendasikan untuk saya sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan saat ini sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Tentu saja ada. Itu buku yang dapat direkomendasikan adalah yang pertama itu adalah buku fundamental profesi kependidikan. Yang kedua itu buku guru masa depan dan inovasi. Yang ketiga buku panduan etika dan karakter. Yang keempat adalah buku kerja dan evaluasi diri. Buku yang bagus banget ya itu Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk saya sebagai mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal di masa yang akan mendatang? Ya, saya sarankan sebagai mahasiswa calon pendidik itu yang di era ini antara teknis mengajar, itu bisa dilihat perlu pengembangan, ya, perlu pengembangan kombinasi antara teknis mengajar, karakter, dan interpersonal itu berdasarkan standar pendidikan modern. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Baik Ibu, untuk yang terakhir ini ada insight kepada mahasiswa bagaimana saya sebagai calon guru SD untuk kedepannya. Orientasi mendalamnya yaitu agar mahasiswa itu siap mengikuti proses perkuliahan dan berkontribusi aktif di lingkungan kampus. Itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Demikianlah yang dapat Ibu bantu, semoga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya wawancara Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar.